Bombana diperjuangkan ini tidak ucup-ucup dia lahir, tapi kemudian perjuangannya cukup melelahkan dan tidak sedikit darah-darah Kabaena yang turut serta dalam hal memekarkan Bombana ini. Itu kan dari posisi ketinggian. Iya. Pada saat itu memang laporannya itu hujan hampir tiada henti. Pada saat itu berapa minggu itu berturut-turut hujan, itu berapa hari dan berapa minggu itu tiada henti, dan itulah penyebabnya. Bahkan terakhir saya mendengar ada penelitian yang menyatakan bahwa di dalam tubuh anak Kabaena itu terdapat zat itu, Pak, nikel. Terhadap adik-adik saya yang mahasiswa, teruslah bergerak, teruslah berjuang sebagai agen of change, agen pembaharu. Ya, kalau di daerah lain saja yang tidak memiliki tambang itu jalan-jalannya, jembatannya bisa ada, bisa mulus, kenapa tidak di Kabaena bisa diperhatikan lebih serius? Kalau di daerah lain saja tidak punya penghasilan yang lebih memadai dari aspek pendapatan daerahnya, Bombana di Kabaena sebagai lumbungnya, ya, sebagai tempat tambang dan sebagainya di sana yang cukup menunjang. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Sarun, kembali lagi di podcast Bang Sarun, ruang diskusi yang dimana di sini kita akan membahas banyak isu yang viral di sosial media dan juga apa yang sedang berkembang di masyarakat. Baik, sahabat Bang Sarun, pada podcast kali ini saya sudah kedatangan seorang narasumber yang tentu beliau ini adalah seorang aktivis. Bisa dikata beliau juga ini masih seorang pemuda. Meskipun mungkin dari segi usia sudah mulai ini, tapi dari semangat beliau ini tetap dikatakan sebagai seorang pemuda. Mungkin langsung saja saya sapa narasumber kita pada kali ini. Selamat datang Pak Samit. Selamat datang. Bagaimana selamat malam. kabarnya Pak hari ini, Pak? Alhamdulillah, baik, sehat Alhamdulillah. walafiat. Oke, baik Pak Samit. Jadi kami sengaja mengundang Bapak di podcast ini karena kami tahu sepak terjang Bapak ini sebagai seorang aktivis di Pulau Kabaena. Kalau menurut Bang Samit, dari apa yang Bapak lihat tentang isu yang berkembang di Pulau Kabaena ini, bagaimana menurut Bapak, Pak? Mungkin bisa di-spill dulu, Pak, untuk di awal. Sebenarnya apa yang terjadi di Pulau Kabaena, Pak? Ya, baik, makasih. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semua. Saya luruskan dulu bahwa kalau mau dibilang aktivis juga ini gimana ya, kita apalagi khususnya aktivis di Kabaena ini ya, paling tidak bahwa kita perhatianlah dengan Kabaena, bahwa terkait apa yang didiskusikanlah di publik ini, khususnya Kabaena akhir-akhir ini ya, tentu tidak jauh-jauh dari isu-isu tambang lah, karena memang Kabaena ini kan kita kenal sendiri bahwa Kabaena cukup hampir semua wilayahnya ini sudah tercover dengan iup-iup tambang. Jadi memang selalu seksi ketika bicara soal tambang itu. Seperti yang kita lihat beberapa waktu terakhir ini, khususnya di wilayah Kabaena bagian tengah, kemudian bagian kita sisir sampai di Kabaena Induk dan Kabaena Selatan ini, kemarin-kemarin sempat heboh ramai ya diskusi soal aktivitas tambang yang konon itu sempat diprotes oleh masyarakat. Ya, diprotes oleh masyarakat sampai kemudian seperti pemerhati dari khususnya kalangan mahasiswa juga sempat melakukan aksi-aksi sampai kemudian itu mengarah ke membawa isu itu sampai ke DPR, katakan seperti sebagai perwakilan masyarakat, khususnya di DPR provinsi ya. Iya, Pak. Sampai sejauh itu mereka bergerak sampai kemudian terjadilah DPR menanggapi itu hingga kemudian mengeluarkan undangan DPR itu untuk melakukan RDP kemarin. Bahkan saya sendiri sempat ikut. Sempat ikut di dalam. Karena saya mendengar itu ada ada agenda itu, makanya kita sebagai putra daerah sana ya, kendati pun kita selama ini bermukim di rantau, khususnya di Kendari, tetapi mata kita selalu tajam melihat daerah kita itu untuk selalu kita memberi perhatian ketika itu dibutuhkan, katakan seperti. Dan salah satunya kemarin adalah RDP, tentu itu kita butuh keterlibatan untuk kita ikuti serta merta apa isu-isu yang
dibicarakan atau kemudian yang dihasilkan dari RDP itu sendiri. Saya kira seperti itu. Baik, itu Pak. sebagai. Jadi memang yang lagi viral khususnya di Pulau Kabayana ini tentang isu tambang, Pak ya. Iya, Isu pertambangan. Dan kalau tidak salah, Pak, telah beredar di media sosial bahwa akibat aktivitas pertambangan di Pulau Kabayana ini, Pak, telah menyebabkan kelongsoran, Pak. Yang dampaknya itu langsung kena ke masyarakat, Pak. Dan juga kemarin sempat hadir narasumber kami sebelumnya untuk membahas juga tentang isu Kabayana ini. Katanya itu sudah sampai mengancam mata air, Pak. Iya. Itu kalau Bapak sebagai tokoh atau sebagai pemerhati di Pulau Kabayana, bagaimana menurut pandangan Bapak tentang kejadian ini, Pak? Baik. Sebetulnya kalau soal sebab akibat dan dari sebuah proses penambangan ini tidak saja hanya persoalan longsor-longsoran seperti itu, tapi bahkan ada yang lebih parah sih sebenarnya. Kalau bicara tambang ini tidak bisa kita hindari. Soal yang namanya musibah lingkungan ya, khususnya soal lingkungan, termasuk itu longsor itu sendiri. Nah, kita kembali kepada tadi itu soal longsoran, memang itu juga yang menjadi bahan pembicaraan di salah satunya menjadi materi utama ya di RDP itu. Dan itulah yang mengantarkan mahasiswa itu sampai kemudian mereka sampai ke DPR itu karena terkait isu longsor itu. Sebetulnya mau dikatakan bahwa ini karena tambang atau bukan sih sebenarnya hampir tidak bisa kita katakan bahwa semua itu murni karena tambang itu sendiri. Bisa jadi juga karena itu adalah bencana alam. Kendatipun karena di situ secara bertepatan juga ada menjadi areal pertambangan itu sendiri, katakan seperti itu kan, menjadi areal pertambangan sendiri, sehingga tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita hindari. Dan apatah lagi hasil laporan atau kemudian diskusi yang berkembang dari kedua belah pihak, baik dari pelapor maupun pihak penambang itu sendiri. Waktu RDP saya dengar itu bahwa longsoran itu sesungguhnya bukan diakibatkan karena proses penambangan yang berjalan, tapi longsoran ini adalah areal jalan hauling pertambangan itu yang dilalui ya, oleh area pertambangan itu sendiri, itu yang kemudian longsor. Kalau areal penambangan itu masih jauh dari situ, itu hampir sekiloan lah begitu. Dari pemukiman. Iya, dari tempat longsor. Dari tempat kelongsoran. Lalu aktivitas pertambangan juga itu sendiri memang di masa itu tidak sedang dalam proses menambang. Pada saat kejadian ini, Pak. Iya, karena kan banyak variabel yang belum mungkin terpenuhi dari pihak penambang, sehingga kemudian mereka belum melakukan aktivitas penambangan itu sendiri di areal itu. Tetapi dalam hal aktivitas lain itu mungkin mereka sudah melakukan. Lalu ketika itu terjadi longsoran, tidak dalam proses karena sementara menambang baru longsor, tidak. Itu hasil yang ditemui yang ditemukan pada saat melakukan RDP itu semata-mata hanya karena longsor itu karena menjadi area holdingnya tambang. Hanya memang dari gambaran yang dipaparkan itu tidak lepas juga dari struktur tanahnya. Itu kan dari posisi ketinggian. Pada saat itu memang laporannya itu hujan hampir tiada henti. Pada saat itu berapa minggu itu berturut hujan, itu berapa hari dan berapa minggu itu tiada henti, dan itulah penyebabnya sampai longsoran. Nah, kalau tidak cepat ditangani memang itu dampaknya bisa lebih besar. Maka dari itu wajar kalau kemudian diminta pihak-pihak terkait ini yang punya kompetensi untuk kemudian melibatkan diri dalam hal menangani ini, mereka dimintai oleh warga, oleh masyarakat, termasuk oleh mahasiswa itu sendiri sebagai bagian dari masyarakat kan, mereka bersuara untuk itu. Oke, baik Pak Samit, mungkin sebelum terlalu jauh kita melangkah ke apa yang telah terjadi, saya ingin meminta pandangan Bapak. Bagaimana sih sebenarnya penambangan itu di Pulau Kabayana, Pak? Apakah memang pada saat awal masuknya pertambangan di Pulau Kabayana itu sudah ada persetujuan dari masyarakat
Artinya masyarakat merespon positif atau mungkin sudah dipikirkan resiko-resiko yang akan terjadi sampai saat ini itu bagaimana Pak? Kalau Bapak lihat. Ini Kebaena secara keseluruhan atau wilayah tadi ini, wilayah Mungkin yang kenal berdampak longsor ini? Mungkin kita coba gali secara global dulu Pak di Iya, iya. Pulau Kabaena itu Aha. sendiri menurut Bapak Iya. bagaimana dengan hadirnya tambang Pak? Gini ya, kalau soal pro kontra itu pasti ada. Iya, Soal like and dislike itu pasti. Apatah lagi tambang ini kan udah lama. Kalau di awal masuknya dulu tentu pasti itu euforianya cukup luar biasa. iya, Apatah lagi waktu itu kan masyarakat belum paham benar dengan tambang itu dengan sendiri, kan seperti itu. Belum ada bayangan seperti apa tambang, tetapi yang namanya input ke masyarakat soal kerusakan lingkungan dan sebagainya pasti Iya. masuk. betul. Karena para pemerhati lingkungan pasti memberi informasi-informasi yang patut kiranya disampaikan kepada masyarakat. Iya, Nah, bekal-bekal itu kemudian masuk ke memori mereka, dan tidak sedikit yang menolak sih sebenarnya tambang ini. Tidak sedikit yang menolak, tetapi kemudian karena masyarakat bukan pengambil kebijakan, betul Pak. kan yang di atas yang mengambil kebijakan, ya pemerintah di semua level, apatah lagi sekarang di era sekarang ini sudah kembali ke pusat semua, sehingga dalam hal mengeluarkan IUP itu masyarakat sama sekali tidak mungkin terlibat kan. Betul. Bahkan masyarakat itu sifatnya sih hanya hasil akhir Asia lagi dari ya. ketika itu IUP sudah ada dan sebagainya, baru kemudian masyarakat tahu, sehingga apapun itu masyarakat tidak semacam tidak ada kontribusi dalam artian kontribusi ikut terlibat menentukan apakah IUP tambang ini bisa terbit atau tidak, katakan seperti itu, layak terbit atau tidak, karena bukan masyarakat hanya menjadi tempat bersosialisasi saja oleh para pemilik IUP itu ya di masa itu. Kalau sekarang kan hampir tidak lagi IUP yang keluar kan, ya, pemerintah sudah membatasi dan tidak lagi IUP yang keluar. Bahkan yang terakhir ini kan saya dapat informasinya, bahkan sudah di media juga sudah terpublis bahwa DPR Bombana bahkan itu sudah memperbaharui RT RW-nya. Nah, kalau kemudian ini bisa disetujui oleh karena itu kan akan diajukan ke provinsi dan kemudian lalu ke jenjang ke pusat. Siap. Kalau semua stakeholder yang berkaitan dengan ini punya benang merah dengan ini semua, maka tentu kalau mereka menyetujui ini, maka otomatis dengan sendirinya RT RW yang dicetuskan oleh DPRD Bombana itu bisa berlaku. Tetapi ketika ini dia berlaku bukan berarti bahwa IUP tambang itu sendiri yang sudah ada selama ini langsung dibekukan, tidak. Iya, betul. Tapi sejauh ini Pak, yang Bapak lihat sampai saat ini, apakah aktivitas pertambangan di Pulau Kabaena itu masih melakukan land clearing, pembukaan lahan secara besar-besaran, secara masif, atau bagaimana Pak? Yang Bapak lihat? Saya tidak sepenuhnya melihat secara ini ya, karena saya juga jarang hampir dikatakan itu bisa dihitung jari ke Kabaena, tapi paling tidak informasinya masuk ya. Informasinya kita dapatkan. Ya tentu kepada mereka yang IUP yang masih punya areal areal IUP-nya itu masih memungkinkan untuk digarap, yang kemudian secara kelengkapan administrasi mereka sudah memenuhi, katakan ada mudinya, kemudian sampai kemudian maka tentu saya kira itu variabel menjadi daya dukungnya ini. Saya lihat dari biasanya aktivitas penambangan itu, maka tentu mereka tidak akan mungkin berhenti. Sepanjang itu mereka katakan memenuhi persyaratannya, katakan misalnya ketika itu wilayahnya itu adalah APL, atau kemudian kalau wilayahnya APL dan kemudian masyarakat memberikan ruang untuk itu, ya saya kira pasti sepanjang mereka juga menyelesaikan kewajibannya. Betul Pak. Katakan misalnya kepada masyarakat, kepada pemilik lahan misalnya, kalau kan terjadi komunikasi antara pemilik lahan nih dengan pemilik IUP, gimana? Ketika misalnya sudah ada titik temu, pasti tidak bisa dihindari. Karena terkadang ya seperti itu, terkadang bukan hanya pihak penambang yang
yang memiliki keinginan melakukan aktivitas Iya, penambangan, tapi justru pemilik lahan. pemilik Terkadang lahan. seperti itu yang kita temui. Iya, Ah, kemudian ini Pak, setelah kita kembali ke yang kita bahas di awal tadi, ya, setelah kejadian atau mungkin setelah ada fenomena-fenomena yang terjadi di Pulau Kabena seperti yang berkembang pesat di sosial media, bahkan sudah menjadi isu nasional, Pak. iya, iya. Katanya pencemaran lingkungan di Pulau Kabena itu sudah sangat miris sekali, Pak. Hmm, Bahkan terakhir saya mendengar ada penelitian yang menyatakan bahwa di dalam tubuh anak Kabayana itu terdapat iya, urin zat itu, Pak, hmm, nikel. hmm. Itu bagaimana, Pak? Kalau yang Bapak lihat? Oh, sejauh itu sih saya kan tidak terlalu pantau sejauh sana ya. Kalau soal tadi itu isunya Iya, bahwa betul. sampai sudah terdampak jauh ke sana anak-anak kita di Kabayana itu Ya, ini saya mau sudah verifikasi saja, Pak. Artinya Bapak ah sebagai orang sana, apa iya. yang sebenarnya terjadi di Iya, sana? kalau soal dampaknya sih atau biasa yang kita lihat juga di visual-visual media itu memang cukup mengkhawatirkan. Tetapi kemudian bahwa dampak langsung khususnya kepada anak-anak kita itu, anak-anak bayi dan sebagainya itu saya belum pernah eh, ada referensi ya, Iya, belum iya. ada referensi, belum pernah membaca, tetapi bisa jadi ya, bisa jadi karena ketika terjadi bencana, katakan banjir, kendati pun itu banjirnya atau hujannya tidak begitu deras, tapi begitu turun hujan, seketika kita lihat terjadi banjir. Artinya dibanding dengan dulu tahun-tahun sebelumnya, sebelum masif pertambangan, tidak seperti itu pola airnya dia ini sehingga patut kita katakan bahwa itu bisa jadi karena eksploitasi tambang kan seperti itu. Aktivitas Iya. pertambangan yang mengakibatkan kondisi lingkungan seperti itu. Nah, lalu ini kita garis bawahi dalam hal penambangan ini juga kan kalau kemudian pihak penambang itu ikuti prosedurnya, maka tentu tidak akan sejauh itu sih dampak lingkungannya kalau mereka juga patuhi tugas dan kewajibannya kan seperti itu. Kewajiban penambang ini kan dia harus reboisasi, dia harus Betul, buat iya. kanal-kanal supaya kemudian apa namanya? Supaya kemudian dia buat cek dam supaya tidak begitu apa namanya? Begitu hujan dia turun itu tidak langsung menyerang Iya, ini apa namanya lingkungan-lingkungan tempat misalnya tempat air dia bisa bermuara atau kemudian bisa diantisipasi dulu melalui tadi itu melalui apa cek dam betul, katakan Pak. seperti. Nah uh, kalau iup ini penambang-penambang kita di sana memahami itu dan mereka mau mengikuti prosedur itu sebetulnya Eee, insya Allah bisa bisa paling tidak mengurangilah Iya, dampak yang betul. ada. Tidak tidak bukan berarti menghilangkan, tapi mengurangi dampak yang ada sebenarnya. Kalau itu bisa tapi kebanyakan yang kita lihat dan kita dapati dari beberapa, eee, input-input yang masuk, banyak yang sporadis juga menambang itu tidak mengikuti kaidah-kaidah penambangan, sehingga itu Iya. kemudian yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang masif dan tidak betul-betul apa namanya sangat parah begitu. Nah, saya kira itu. Iya, Pak, dan saya kira itu memang harusnya wajib sih, Pak, di dokumen AMDAL itu seharusnya sudah ada semacam rencana pengelolaan lingkungan untuk mencegah antisipasi-antisipasi apa yang mungkin akan terjadi. Kemudian kalau dari pihak perusahaan yang menambang di sana, Pak, bagaimana mereka merespon tentang itu, Pak, yang terjadi di Pulau Kabayana Uh, sejauh ini yang Bapak lihat? uh, ada beberapa apa penambang yang saya dapatkan informasinya, mereka juga apa namanya mau untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, dalam artian bahwa melakukan kewajibannya ya, melakukan Iya, Pak. kewajibannya termasuk terkait soal tadi itu soal bagaimana lingkungan ini dalam aktivitas penambangan tidak terlalu berdampak seperti itu dengan mengikuti kaidah-kaidah penambangan itu apa yang dirumuskan oleh AMDAL tadi katakan misalnya seperti itu bisa dia berupaya untuk patuhi uh,
melakukan variabel-variabel, membuat variabel-variabel tadi itu dia lakukan semuanya, maka saya kira, tapi ada juga yang tidak melakukan itu, sehingga itu yang banyak kita dapati, Iya. katakan ya, di berita-berita di media Dan itu itu merusak nama tambang ya. sangat, itu ya sangat. Nah, apatah lagi kemarin juga kita dihebohkan ya dengan ada juga areal pertambangan yang sampai kawasan hutannya dirambah. Itu wilayah Wah, Kabaena kan, sudah kawasan hutannya dirambah. eh, apa ya? Sampai segitunya kan, ada yang sudah ketahuan, ada juga yang belum ketahuan, ada mungkin yang juga baru hmm, ketahuan, berarti karena masih begitu. banyak yang nakal-nakal Pak Tapi ya. banyak yang seperti nah ini kalau dibiarkan juga memang apa namanya cukup mengkhawatirkan dan itu bisa berdampak. Nah, apa yang kita rasakan dan lihat kemarin yang sempat didiskusikan di Olondoro ini bisa jadi terjadi di tempat-tempat Di lain yang tempat tadi lain. areal-arealnya itu menjadi areal bukaan, yang hutan-hutannya yang tidak seharusnya dijamah, mereka olah akan begitu. Itu yang entah itu mau buat jarang holing, entah itu mau atau kemudian dia menambang langsung, itu tetap menyalahi aturan, katakan seperti itu kan, Hmm, karena namanya hutan lindung, sepanjang itu tidak diberi ruang, maka tentu diberi ruang secara perizinan, maka tentu sepanjang itu pula tidak bisa apatah lagi kalau belum diturunkan statusnya kan begitu. betul Pak. Namanya hutan lindung ya seperti itu. Dan tadi Bapak katakan bahwa telah dilakukan RDP, rapat dengar pendapat, yang bahkan provinsi langsung yang turun Hmm, untuk masalah ini. hmm. Bagaimana sejauh ini Pak langkah DPRD provinsi selaku pemerintah dalam menyikapi hal ini Pak? Oh, saya tidak tahu sejauh apa ya, hanya yang saya dapatkan informasinya, pertama bahwa pada saat RDP itu memang untuk lebih validnya dan menghasilkan keputusan yang sangat paripurna, maka tentu mereka menyimpulkan bahwa DPR itu harus turun di lapangan. Harus meninjau langsung. Sehingga pada saat RDP waktu itu, itulah keputusannya. Hasilnya RDP waktu itu bahwa DPR belum bisa memberikan keputusan. Keputusannya adalah merekomendasikan untuk turun ke Ke lapangan. lapangan. Sejauh ini saya tanya beberapa teman-teman DPR, khususnya yang bidangi itu ya, Komisi 2, Komisi 3, sampai saat ini belum ada yang turun, kendati pun ada informasinya bahwa 1-2 anggota DPR sudah turun. Sudah turun. Tetapi dari beberapa anggota DPR itu mengatakan bahwa nanti mereka akan menjadwalkan turun ke semua gitu, ya khususnya terlibat yang bidangi ini ya. Iya. Dan yang pernah ikut RDP kemarin itu mereka akan menjadwalkan untuk turun langsung melihat lapangan. Kalaupun ada kemarin anggota DPR 1-2 yang turun, itu ya ada juga baiknya, minimal ada informasi-informasi tambahan Iya. kan, biar nanti bisa dipadukan pada saat mereka turun secara keseluruhan. Anggota DPR ini minimal sudah ada informasi tambahan kan, seperti Dan itu itu. bisa jadi peredam mahasiswa mungkin atau masyarakat yang ada di sana bahwa ada ada respon lah dari pihak pemerintah Pak. Kalau Yes. dari pemerintah daerah Kabupaten Bombana sendiri bagaimana Pak? Apakah ada sikap tertentu atau bagaimana sejauh ini? Sebetulnya sebelum ke provinsi kan kabupaten sudah menyikapi. Sudah menyikapi. Hanya entah apa yang menjadi pertimbangannya adik-adik mahasiswa sehingga kemudian juga itu diteruskan lagi aksinya itu ke provinsi. Kan begitu. Entah kemudian itu mereka merasa bahwa belum terayomi atau belum didengarkan suaranya waktu itu, padahal kan wakil bupati sendiri waktu itu kan Iya, wakil bupati. sudah kan dia juga adalah putra daerah Kabaena ya. Jadi merespon lebih cepat, turun ke lapangan, sudah melihat dan sudah juga RDP, bahkan sudah juga di kabupaten. Saya dengar kabar begitu di di DPR Bombana sudah memberi juga respon, bahkan dari dinas yang membidangi sendiri di LH sudah turun langsung di lapangan kan, sudah ada hasilnya dan itu yang dikemukakan pada saat RDP di provinsi. Jadi bukan berarti bahwa kabupaten tidak
merespon. Tidak Kabupaten sudah merespon. melakukan tugasnya. Iya, betul. Tapi kemudian ada di mahasiswa tetap meneruskan itu ke provinsi dan itu ditanggapi oleh DPR provinsi dan kemudian ditindaklanjuti dengan RDP, dan dalam RDP itu sendiri kerja-kerja kabupaten itu juga yang dimunculkan di sana bahwa hasil kunjungan lapangannya DLH tidak sangat kontradiktif dengan apa yang disuarakan, katakan seperti itu. Tapi itu tidak ada masalah katakan seperti itu karena semuanya dalam hal memperbaiki ya, dalam arah memperbaiki semuanya. Jadi saya kira itu, dan kita respon adik-adik mahasiswa ini, mereka bersuara juga cukup kita apresiasi, sangat baik karena sudah mulai mau untuk menyuarakan kepentingan orang banyak begitu di aksi yang dilakukan mahasiswa kemarin itu Pak, aspirasinya itu tuntutannya apa Pak? Apa yang mereka ingin dapatkan dari aksi itu? Apa yang mereka suarakan Pak dari kejadian ini? Sesungguhnya itu juga yang menjadi tanda tanya saya. Sebenarnya kalau dari aspek wacana yang dibawa lalu terhadap tujuan yang ingin dicapai, itu sebenarnya yang sekarang juga saya pertanyakan, karena idealnya itu ya kan bisa didiskusikan dan bisa dikomunikasikan kalau misalnya ingin mendapatkan penanganan lebih cepat. Betul. Bisa didiskusikan dengan pihak penambang apa semuanya, terbuka lebar. Saya juga tanya kepada pihak penambang juga welcome, tidak ada masalah, dan mereka juga mau untuk itu. Monggo kalau mau bersama-sama pun untuk melakukan itu juga monggo, mari mereka mau. Tapi seketika terjadi demonstrasi juga itu membingungkan. Kalau sudah melakukan upaya-upaya lain lalu kemudian tidak tersahuti, biasanya sih ya, kita sebagai yang pernah menjalani aktivitas itu ya, pernah jadi aktivis di masa itu juga, ya biasanya kita melakukan langkah-langkah itu dulu. Lalu kalau tidak ada titik temunya, barulah kemudian kita melakukan aksi. Apalagi sudah sampai ke DPRD provinsi, yang setahu saya memang ya untuk menyampaikan aspirasi itu ada tuntutan yang kita bawa Pak ke pihak yang kita tuju ini. Itu seharusnya begitu. Artinya kalau katakan misalnya karena masalahnya adalah terjadi longsoran di sana, oke, kita bisa diskusikan, temui pihak yang kalau misalnya itu yang dianggap bahwa penyebabnya dari mana, bisa didiskusikan. Lalu kemudian kalau tidak ada penanganan, dikasih interval waktu misalnya sekian waktu, kalau tidak ada sahutan, tidak disahuti, tidak ditindaklanjuti, baru kemudian melangkah ke jenjang lebih atas kan. Betul, seperti itu. Pak. Karena memang ini Pak, isu pertambangan di Sulawesi Tenggara ini sudah sangat sensitif sekali, saya lihat sampai terjadi chaos antara perusahaan sampai masyarakat. Tapi kalau di Kabaena sendiri tidak sampai begitu Pak ya? Iya, sejauh ini yang saya dapati sih mudah-mudahan jangan ya, dan hari ini belum ada yang saya lihat seperti itu. Mudah-mudahan, karena biasanya kalau terjadi keributan itu kan biasanya ketika hak-haknya tidak terpenuhi. Ada hak-hak yang dilanggar itu terpenuhi, berarti dalam kacamata saya kalau katakan misalnya di wilayah Kabaena itu, mudah-mudahan jangan pernah ya, dan belum pernah terjadi, itu berarti bahwa itu gambaran bahwa berarti hak-haknya masih terpenuhi, harapan-harapan sedikit banyaknya terpenuhi, katakan seperti itu. Itu yang saya melihatnya seperti itu, karena di beberapa daerah cenderung terjadi hal seperti itu ketika haknya dikadali misalnya, dirampas, tidak diberikanlah haknya. Maka tentu itu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan saja Kabaena tidak pernah terjadi seperti itu, dan mudah-mudahan saja justru apa-apa yang menjadi hal positif yang bisa mesejahterakanlah, yang bisa melonggarkan secara ekonomi masyarakat, itu yang kita harapkan. Seperti itu, karena dari diskusi ke diskusi masyarakat dan informasinya tidak sedikit juga yang merasa terbantu ekonominya, anak-anaknya bisa bersekolah,
dengan Iya, ya, ini keberadaan ada tambang. dampak positif Iya, juga, Pak. iya Iya. banyaklah seperti itu. Mungkin ada pesan-pesan Pak, mungkin di akhir podcast kita, Hmm. mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan terkhusus untuk para mahasiswa aktivis yang menyuarakan Ya, aksi kemarin atau mungkin untuk masyarakat Kabaena terkhusus Pak. Apa sebenarnya yang terjadi di sana? Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan, silakan Pak. ya, makasih ya sebagai closing statement ya, khususnya terhadap adik-adik saya yang mahasiswa, teruslah bergerak, teruslah berjuang sebagai agen of change, agen pembaharu ya. Saya kira adik-adik mahasiswa selalu menjadi harapan, tumpuan harapan masyarakat di kampung untuk selalu melihat apa yang bisa diperjuangkan di kampung dan tidak didiamkan tapi terus melakukan aksi-aksi berjuang dalam kemaslahatan. Tentu tidak hanya pada satu aspek, tapi semua aspek kita butuhkan semua aspek yang positif itu diperjuangkan, dilihat, ditilik dan diperjuangkan. Tidak ansih di wilayah tertentu, tapi semua wilayah di Kabaena itu tidak juga hanya di isu pertambangan, tapi isu-isu lain juga ya mungkin perlu ditilik juga itu saya kira perlu diperhatikan di apa namanya disuarakan seperti itu. Lalu terhadap apa terhadap segenap masyarakat Kabaena ya harapan saya dan pesan saya adalah ketika itu adalah sebuah kebaikan, suatu kebaikan maka tentu mari kita welcome, kita amini, tetapi kemudian ketika itu apa namanya membawa masalah kepada wilayah kita maka tentu tidak harus didiamkan dan saya kira masyarakat harus peduli untuk kritis dan bersuara seperti itu. Siap. Uh, Untuk pemerintah mungkin Pak, ada yang Bapak mau sampaikan pesan atau apa sebagai masyarakat Kabaena Pak? Iya, sebagai masyarakat Kabaena terhadap pemerintah Bombana, kita berharap bahwa pemerintah Bombana ini benar-benar bisa lebih serius memperhatikan Kabaena. Bombana diperjuangkan ini tidak ucup-ucup dia lahir, tapi kemudian perjuangannya cukup melelahkan dan tidak sedikit tidak sedikit darah-darah Kabaena yang apa namanya yang turut serta dalam hal memekarkan Bombana ini sehingga tentu harapan besarnya adalah kehadiran Bombana ini bisa kebaikan, bisa membawa kesejahteraan, utamanya kesejahteraan ya kepada masyarakat Kabaena ini maka tentu yang namanya pembangunan itu betul-betul harus diperhatikan di Kabaena itu sendiri tidak hanya pada pembangunan fisik, jalan jembatan dan sebagainya, tapi juga pembangunan sumber daya manusianya. Saya kira harapan terbesar kami adalah kalau di daerah lain saja yang tidak memiliki tambang itu jalan-jalannya, jembatannya bisa ada, bisa mulus, kenapa tidak di Kabaena bisa diperhatikan lebih serius. Lalu kemudian kalau di daerah lain saja tidak punya penghasilan yang lebih memadai dari aspek pendapatan daerahnya, Bombana di Kabaena sebagai lumbungnya, ya sebagai tempat tambang dan sebagainya di sana yang cukup menunjang apa namanya keberadaan Kabupaten Bombana sendiri, saya kira saatnya untuk kemudian diberi ruang kepada generasinya untuk apa namanya untuk bisa bersekolah lebih tinggi, dijamin dari aspek pendidikannya, beasiswa-beasiswa dan sebagainya itu harus benar-benar diberikan kepada generasi-generasi Kabaena karena tentu apa yang ada di Kabaena hari ini, apa yang dihasilkan dan dari Kabaena sendiri tentu diharapkan ada efek baliknya seperti itu. Nah, jadi dua aspek itu, aspek pembangunan fisik dan pembangunan sumber daya manusia yang kita sangat berharap dari apa ya, khususnya saya mungkin ya pernah ikut Iya. terlibat dalam proses melahirkan Bombana sendiri karena tentu uh, hari ini kami hanya melihat dari jauh, tetapi ada kerinduan tersendiri, ada harapan yang kita titipkan kepada pemerintah Bombana bahwa tolong apa yang menjadi harapan-harapan kami, jadikan itu sebagai amanah untuk pemimpin bahwa generasi Kabaena patut diperhatikan. Ya, oke. Saya Baik, kira itu. terima kasih Pak Sami, terima kasih sudah hadir di podcast Bang Sarun. Jangan bosan-bosan Pak, kalau Baik. ada yang mau
disampaikan atau mungkin ada isu yang ingin Bapak bawa ke podcast ini, jangan sungkan hubungi kami, Pak. Baik, baik. Oke, baik. Sahabat Bang Sarun, mungkin demikianlah bincang-bincang kita sama Bung Samit atau Pak Samit. Itulah tadi bagaimana beliau menjelaskan tentang apa yang terjadi di Pulau Kabaena, dan juga beliau sudah mengutarakan pendapat-pendapat beliau, juga saran-saran terkhusus pada teman mahasiswa, pemerintah, dan juga masyarakat yang ada di Pulau Kabaena. Baik, sahabat Bang Sarun, saya kira cukup untuk podcast kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa di like. Dan juga kalau ada yang ingin dikomentari, jangan sungkan untuk langsung isi di kolom komentar. Terima kasih, tetap stay di Bang Sarun Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.